Chris, apa-apaan sih? Kok Chris? Siapa namanya? Asa. Chris itu cerita kemarin. Chris Kramer. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau menceritakan satu kisah misterius ya. Seorang cewek ini warga negara Australia, namanya Asa Kramer. Wanita ini berumur 26 tahun. Jadi cerita ini terjadi di Amerika ya, tepatnya di kota Albion, California. Si Asa Kramer ini hidup bersama gitu ya, Samen Leven gitu, apa kumpul kebo gitu kasarnya ya, sama pacarnya yang bernama Jamai Gale. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 guys. Hingga waktu berlalu, masa keindahan ini sampai ke bulan September 2015. Pada saat itu ada satu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Dia tiba-tiba itu kejang. Setelah itu dia ngomong-ngomong ngoceh gak jelas. Hingga dia memasuki fase katatonik. Jadi kalau fase katatonik itu adalah semacam masih golongannya skizofrenia ya. Kalau skizofrenia itu kan orang mengalami halusinasi gitu, merasa takut, merasa ada yang mengancam gitu. Nah, katatonik ini adalah fase yang termasuk dari skizofrenia tadi. Cuman dalam kasus ini, orang yang menderita katatonik ini, dia cenderung untuk jadi diam. Jadi mukanya itu lempeng, jadi nggak aneh gitu aja. Pokoknya kaku, karena dia tidak merespon lagi dunia luar, tidak mau merespon siapapun yang ada di sekitarnya. Kalau kasusnya si Asa Kramer ini itu lebih parah ya. Dia sampai nggak mau makan, sampai nggak mau tidur. Dan itu dilakukannya hingga 4 hari berturut-turut. Hingga hal ini membuat si Jamai ini pacarnya kalang kabut. Dia stres ngeliat pacarnya itu tiba-tiba begitu. Gila nggak? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba wah, terus berubah sifat secara drastis jadi diem. Oh parah. Hingga Jamai pun langsung bergerak cepat. Dia membawa Asa Kramer ini ke rumah sakit mental. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Asa Kramer. Jadi memang kalau dari segi fisik ya, dari segi fisik itu si Asa Kramer ini baik-baik saja, sehat gitu loh. Akan tetapi setelah mengalami tes mental, ternyata Asa Kramer divonis dia mengalami episode bipolar manic. Jadi bipolar manic itu adalah keadaan seseorang itu perubahan mood secara tiba-tiba. Memang bipolar ini bermacam-macam ya. Salah satunya adalah bipolar manic. Dia itu akan bahagia, gembira secara tiba-tiba. Gitu loh. Dan itu diimbangi atau diiringi dengan pertambahan energi yang dirasakan oleh si penderita ini tiba-tiba meningkat. Meningkat luar biasa. Hingga dia sanggup berlari-lari gak karu-karuan, sanggup ngoceh, teriak-teriak suara tinggi karena nggak tahu zat apanya gitu naik gitu loh. Tapi menurut dokter, bipolar manic ini nggak apa-apa, maksudnya itu nggak harus dirawat gitu loh. Hingga rumah sakit itu mengizinkan Asa Kramer ini untuk pulang aja ke rumah, nggak apa-apa. Kemudian Jamai pun mengajak si Asa Kramer pulang. Dibawa pulang naik mobil. Nah, sejak naik mobil itu udah mulai lagi kejadian-kejadian aneh dan misterius. Tiba-tiba Asa Kramer ini bilang ke si Jamai, "Jamai, gua selingkuh nih, gua udah punya pacar baru nih. Lu apaan lu nah, udah gua putusin, gua punya pacar baru ganteng dong," gitu kan. Si Jamai kaget. Asa, apa yang kamu lakukan? Diam kamu. Ah enggak, aku mau keluar dari mobil ini, kata si Asa. Jadi dia langsung buka pintu, lompat
keluar dari mobil itu. Untungnya dipegangin tangannya sama si Jamai. Dipegang, ditarik lagi masuk ke dalam mobil itu kan. Jadi kalau nggak sempat dipegangin itu si Asap bener-bener lompat dari mobil yang sedang melaju kencang. Serem juga ya. Jadi maksudnya ini memang dokter bilang nggak gitu berat gitu ya. Tapi kalau udah kasusnya seperti ini menurut gue berat banget guys. Jadi misalnya kalau dari rumah dia tingkat gitu ya, Jamai, gua selingkuh, gua lompat aja deh, terus lompat aja, celung, mati gitu kan. Kok bisa dibilang sakit jiwa yang ringan nih, dokternya yang salah kalau menurut gua ini. Kemudian mereka pun sampai di rumah. Jamai ini menelpon ke sahabat dekat dari Asa Kramer, namanya Sally Scale. Tolong bantuin gua dong, ini pacar gue kenapa si Asa ini tiba-tiba seperti itu, menyeramkan tingkah lakunya. Kemudian si Sally pun datang ke rumah si Asa Kramer. Scale pun melihat keadaan si Asa Kramer ini kaget, terkejut. Itu bukan wajah temanku yang dulu. Jadi memang wajah si Asa Kramer ini jadi kaku, jadi pokoknya dia dideketin orang itu nggak mau gitu loh. Diajak ngobrol itu nggak ngerespon. Tiba-tiba Asa Kramer berulah lagi. Dia berteriak, aku telah membunuh tetanggaku, aku telah membunuh dia telah kubantai sekeluarga gitu. Jadi itu hanya apa ya, teriakan-teriakan nggak jelas dari Asa Kramer ini doang gitu loh. Soalnya tetangganya itu baik-baik saja, nggak ada yang mati, nggak ada apa-apa. Lagian seharian juga sama si Jamai ini kan, kalau ngebunuh kan kapan ngebunuhnya gitu kan. Pokoknya mengigau gitu terus. Sampai malam itu si Asa Kramer menolak untuk tidur. Dia nggak mau tidur, nggak mau makan. Pada malam itu tiba-tiba Asa ini menyelinap keluar dari rumah secara diam-diam. Dia ngebakarin kertas koran, dibakar itu di halaman belakang itu loh. Wah, udah gitu dia ke garasi mobil, nyalain mobil, dimatiin, nyalain lagi, dimatiin, gitu aja terus, hidupin mobil matiin, hidupin mobil matiin. Jadi kegiatan malam itu si Asa adalah membakar kertas dan menghidup matikan mobil sampai subuh guys, sampai pagi. Jadi sejak hari itu tadi kan baru hari pertama ya, itu bermacam-macam peristiwa aneh yang dilakukan oleh Asa Kramer. Pernah suatu hari dia dinyatakan hilang. Hilang aja, hilang dari rumahnya itu nggak ada. Semua orang mencari. Wah, Asa ini di mana? Asa ini di mana gitu kan? Tahu nggak si Asa ini ada di mana? Dia lagi di atas pohon, guys. Jadi rupanya Asa Kramer ini manjat pohon, terus dia ngeliatin orang-orang yang lagi mencari dirinya. Dilihatin aja gitu. Kan gila ya, gila nih si Asa ini. Pernah ada lagi peristiwa yang lucu ya, tragis sih, tragis, jangan bilang lucu guys, kasihan. Peristiwa tragis lainnya, suatu ketika ini lagi di ruang tamu nih, lagi di ruang keluarga ya, tiba-tiba Asa Kramer ini berdiri, set, udah gitu lari, wah, lari keluar rumah, sampai jauh. Wah, mau dikejar teh, wah, kemana nih si Asa, udah bingung. Gak lama balik lagi si Asa ini, balik lagi ke ruang keluarga tadi, gitu. Jadi ketika ditanya, Asa, apa yang kamu lakukan? Gua lagi pengen lari guys, jawabannya gitu guys. Jadi kasihan banget gitu ya, jadi lucu-lucu, kasihan sih sebenarnya ini. Kemudian pada suatu hari akhirnya Jamai ini memutuskan untuk membuat suasana baru bagi si Asa Kramer. Maksudnya dia ingin membawa pacarnya ini menuju rumahnya yang ada di San Francisco. Dia mengajak untuk mengunjungi ibunya.
Jadi diharapkan dengan berkunjung ke San Francisco itu nantinya si Asa ini akan mendapatkan suasana yang baru, suasana yang lebih menyenangkan. Itu harapan dari si Jamai. Mereka pun kemudian berangkat ke San Francisco. Dalam perjalanan menuju San Francisco, mereka berhenti di sebuah kafe yang bernama Rollerville Cafe. Mereka jadi bertiga nih, si Jamai, si Asa, sama si Skills. Mereka pun sarapan di kafe tersebut kan. Nah, pada saat itu si Asa ini tetap menunjukkan ekspresi yang kaku. Dia diem aja. Ditanya sama pelayannya, mau makan apa Neng? Diem aja. Hingga akhirnya kan pacarnya yang mesenin makanan kan. Kemudian setelah makanan datang gak disentuh sama sekali. Dia gak mau makan sama sekali. Tapi pada saat itu Asa tidak menunjukkan perilaku yang ekstrim gitu. Dia nggak teriak, nggak macem-macem, cuma diem aja kan. Hingga yang tadinya rencana masakan ini mau dibungkus aja bawa pulang, mereka pun akhirnya memutuskan untuk makan di situ aja karena si Asa ini lagi tenang. Setelah sarapan, Skills ini bilang ke si Jamai, gua ke toilet dulu ya. Dia pun ke toilet. Setelah beberapa langkah, Asa pun bilang kepada si Jamai, gua juga mau ke toilet ah. Jadi tapi diawasin terus sama si Jamai ini dari meja makan kan. Dia melihat si Asa ini berjalan membuntuti Skills di belakangnya. Tak 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 menuju toilet. Bener tuh. Gak lama kemudian Skills pun kembali ke meja makan. Tapi si Asanya udah gak ada. Si Jamai nanya dong kepada si Skills ini, mana si Asa? Ah, gak ada si Asa, gua gak lihat Asa. Lah, tadi kan sama lo ke toilet, gimana sih? Gak ada, gua gak ketemu di toilet. Gitu kata si Skills. Kemudian si Jamai sama Skills ini langsung bergegas menuju toilet dicari. Gak ketemu Asa, gak ada. Dicari lagi balik ke restoran, gak ada. Bingung mau nyari kemana, akhirnya Jamai menghubungi polisi. Gak lama polisi pun langsung datang membantu mencari, tapi ya percuma ya, sama aja polisi ya gak tahu petunjuk apa-apa gitu loh. Sampai satu-satu pengunjung restoran ini ditanyain semua, ngeliat gak Asa, ngeliat gak Asa. Ya boro-boro ngeliat gitu kan, orang mukanya Asa kayak gimana aja mereka nggak kenal gitu, nggak tahu gitu ya. Jadi akhirnya pada hari itu Asa seolah-olah seperti hilang di telan bumi. Padahal peristiwanya sangat cepat ya, antara si Skills ini memasuki toilet terus balik lagi paling berapa menit sih, 5 menitan gitu ya. Jadi si Asa ini udah berlari sampai kemana gitu loh. Dalam 5 menit tuh dicari ke radius 1 kilo itu gak ada. Apa dia nyumput? Kayak menurut gua dia nyumput gitu ya. Karena terlalu cepat, kalau udah pergi jauh itu dalam 5 menit gak mungkin gitu loh. Polisi langsung memperluas area pencarian hingga radius beberapa kilometer. Sampai suatu ketika di pinggir jalan mereka menemukan jaket dari Asa. Jadi jaket itu tergeletak di pinggir jalan di sekitar area tebing-tebing, hingga mereka khawatir atau menduga bahwa Asa ini telah melompat bunuh diri dari tebing itu. Akhirnya dicari itu sampai ke bawah tebing, kagak ketemu. Jadi nggak ada mayat si Asa di bawah tebing itu. Kemudian penyelidikan pun dilanjutkan sampai kembali polisi ini menemukan ponsel dari Asa Kramer. Mereka mengecek ponsel itu, ternyata di dalam ponsel itu ada 2 pesan yang telah dihapus. Jadi pada saat dia hilang di restoran itu ya, ternyata si Asa Kramer ini sempat menghapus 2 pesan yang berada di ponsel itu. Tapi belum diselidiki lagi ya tentang kenapa dihapus gitu loh, dan isi dari pesan itu apa, itu belum ada penyelidikan lanjut gitu. Karena kalau dari pesan itu aja gitu loh, belum bisa memastikan polisi ini bahwa pesan tersebut memiliki keterkaitan dengan hilangnya Asa ini.
Makanya mereka tidak bergerak cepat untuk menyelidikinya. Dari proses pencarian ini, polisi berhasil menemukan beberapa saksi yang mengaku melihat Asa Kramer. Ada salah satu saksi melihat Asa Kramer ini sedang berdiri diam mematung di pantai. Kemudian ada lagi saksi yang bilang bahwa Asa Kramer ini ada di dalam sebuah supermarket. Dia melihatnya. Jadi pertama ya, gue ragu nih yang soal di pantai ya, terutama nih. Dia melihat dari jauh, itu cewek yang belum dia kenal. Dia hanya menduga dari deskripsi yang disebutkan oleh kepolisian. Rambutnya seperti ini, warna kulitnya seperti ini. Sedangkan orang itu nggak pernah lihat Asa dan lihatnya dari jauh pula. Jadi gue ragu nih, bukan Asa gitu kan. Kemudian yang di supermarket, bagaimana dia bisa memastikan itu Asa gitu loh. Memang wah bingung ya, ini mulai teka-teki nih. Sampai akhirnya pihak keluarga pun ikut mencari semua nih. Wah, keluarga dari Jamai, keluarga dari Asa Kramer. Mereka ikut mencari sampai mengerahkan seluruh teman-temannya semua mencari. Tapi nihil. Asa Kramer hilang bak ditelan bumi. Sampai kemudian kasus ini berangsur dingin karena ditelan oleh waktu. Dari kasus hilangnya Asa Kramer ini akhirnya terdapat beberapa teori. Teori pertama itu adalah teori yang melibatkan pacarnya Asa Kramer ini terlibat atas hilangnya si Asa ini. Jadi diduga dia sengaja menyeting segala kejadian ini. Jadi cerita yang gua sampaikan barusan itu dianggap settingan dari si Jamai Gale. Dia sempat dicurigai bahwa dialah tokoh di balik hilangnya pacarnya itu. Dia mau menghilangkan atau kasarnya membunuh mungkin ya, membunuh pacarnya sendiri hingga dia mengarang drama. Cuman kalau teori ini terbantah dengan tidak adanya saksi, tidak adanya bukti-bukti apapun yang menyatakan kebenaran dari teori ini. Kemudian teori kedua itu adalah benar-benar si Asa ini amnesia gitu loh. Jadi dari kejadian-kejadian tadi kan luar biasa ya, ekstrim gitu kan, hingga dia amnesia, kabur, terus lupa pulang ke restoran lagi, lupa apa gimana gitu. Pokoknya akhirnya dia hilang karena amnesia. Itu teori kedua. Kemudian teori ketiga ini menyimpulkan bahwa diperkirakan Asa Kramer ini sengaja menghilang. Jadi dia sebenarnya tidak sakit mental. Dia sebenarnya sakit selama ini adalah dibuat-buat. Dia membohongi semua orang. Karena intinya dia ingin memulai satu hidup yang baru. Dia nggak mau bersama dengan pacarnya lagi atau nggak mau dengan lingkungan yang sekarang gitu ya. Jadi dia ingin pergi dan memulai hidup baru di suatu tempat. Teori ini diperkuat dengan beberapa saksi yang sempat melihat si Asa Kramer ini di berbagai tempat gitu loh. Jadi seolah-olah si Asa Kramer ini kan berarti masih hidup, masih sehat gitu. Karena saksi-saksi ini bilang begitu gitu. Itu masuk akal nih teori ketiga ya. Kemudian teori keempat, diperkirakan memang segala kejadian aneh ekstrim yang tadi itu adalah benar terjadi. Cuman setelah dia keluar dari restoran, dicurigai bahwa si Asa Kramer ini melakukan bunuh diri di suatu tempat atau dia menjadi korban kejahatan oleh orang lain. Jadi maksudnya entah dia dibunuh atau gimana gitu kan, diculik gitu. Jadi teori keempat ini dianggap Asa Kramer telah meninggal seperti itu. Hingga sampai saat ini kasus dari Asa Kramer ini tetap menjadi misteri. Tapi kasus ini hingga saat ini tidak ditutup oleh kepolisian. Kepolisian masih terus mencari informasi-informasi yang mungkin relevan dengan kejadian Asa Kramer ini. Sampai mereka, pihak keluarga juga membuat selebaran-selebaran ya, dan pengumuman secara online dan secara kertas gitu loh, maksudnya selebaran bahwa kehilangan
Asa Kramer harap hubungi nomor telepon ini, seperti itu. Memang aneh banget ya kasus Asa Kramer ini guys. Gue bingung gitu. Maksudnya si Asa Kramer ini itu dari kecil hingga dewasa dia itu tidak mempunyai catatan kesehatan mental yang aneh-aneh. Dia itu sehat, dia cewek yang periang. Tiba-tiba kok bisa, wah gak ada angin, gak ada hujan, jeger aja terus peristiwa seperti ini gitu. Terus memanjang sampai dia kehilang gitu. Apa ya, aduh bingung gua mau ngomong apa ya, mau jelasin gimana, gue juga gak ngerti ini kasusnya kayak gini gitu kan. Kagak bisa ngejelasin gua guys. Mungkin segitu dulu ya kisah hari ini tentang Asa Kramer. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.